kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Veronica Sianipar dan teman saya Rudeswita Sihite. Kami pada video ini akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pembuatan sebuah program kasir untuk sebuah toko. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan konsep, implementasi, dan hasil dari tugas yang secara jelas dan mendetail. Kami berharap video ini tidak hanya menjadi bagian dari tugas, tapi suatu pengalaman ataupun ilmu yang baru untuk teman-teman sekalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Oke, jadi pada PowerPoint kami dan project kami yaitu bernama Toko Buku Maju. Tujuan dari pemrograman kami ini adalah untuk membantu pengelolaan transaksi di sebuah toko buku melalui fitur seperti pemilihan barang dari katalog, perhitungan total belanja, pemberian diskon, dan pencatatan riwayat transaksi. Nah, yang kedua, program dirancang menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau disingkat dengan OOP, sehingga setiap elemen diimplementasikan dalam bentuk kelas untuk modularitas dan kemudahan pengelolaan. Nah, di dalam program kami juga memiliki sebuah flowchart di mana yang pertama itu start, permulaan dari program tersebut, dan yang kedua memilih menu. Ketika user dimintai pemilihan menu, jika user memasukkan angka 1, maka program akan menampilkan jenis-jenis item yang ada di program tersebut. Setelah itu baru program tersebut meminta user memasukkan item mana yang akan dipilih user tersebut. Setelah itu, program akan meminta user untuk memasukkan jumlah item yang akan dibeli. Setelah itu, baru program akan menambahkan ke dalam program transaksi. Setelah menambahkan transaksi, program akan menampilkan total dari harga-harga item tersebut. Nah, setelah itu program akan bertanya nih kepada user, apakah user ingin menambahkan item. Jika iya, maka si user akan ditanya kembali, program akan kembali lagi ke menu memilih item, dan user akan ditanya kembali item mana yang akan dipilih dan berapa jumlah item yang akan dipilih. Setelah itu lanjut ke menampilkan total sampai si user tidak menambahkan item dan menjawab N. Jika user menjawab N, maka program akan berproses ke menu pembayaran. Setelah itu program akan mencatat transaksi masuk dan selesai. Dan jika user memilih menu kedua, maka program akan memproses dan menampilkan riwayat transaksi atau rekapitulasi dalam satu harian tersebut. Dan jika user memilih menu yang ketiga, maka akan menampilkan pesan dan selesai. Alur utama program yang pertama itu inisialisasi katalog produk, dan yang kedua proses transaksi, ketiga pembayaran, dan yang keempat pencatatan riwayat transaksi. Selanjutnya, inisialisasi katalog barang. Yang pertama, semua barang yang tersedia dimasukkan ke dalam katalog, dan yang kedua, barang-barang ini dapat dipilih selama proses transaksi. Selanjutnya yaitu proses transaksi. Proses transaksi yang pertama, pelanggan memilih barang dari katalog dan menentukan jumlah dan barang yang ditambahkan ke daftar belanja. Dan yang kedua, total belanja dihitung dan diskon diterapkan jika memenuhi syarat. Jika total item lebih dari 100 hingga 400, maka diskon yang diterima yaitu 10%. Dan jika melebihi 400, maka diskon yang diterima adalah 40%.
Yang selanjutnya adalah pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem memvalidasi pembayaran pelanggan atau menggunakan kelas pembayaran untuk menghitung total yang harus dibayar setelah diskon dan memberikan struk belanja. Selanjutnya, pencatatan riwayat transaksi. Yang pertama, transaksi yang selesai disimpan dalam riwayat transaksi untuk referensi di masa depan. Dan yang kedua, rekapitulasi barang yang terjual juga ditampilkan. Yang terakhir, hubungan antara file. Di dalam program ini memiliki beberapa file yang saling terhubung, yaitu yang pertama ada file item. File item ini digunakan untuk data barang. Yang kedua, detail transaksi untuk rincian belanja. Ketiga, transaksi untuk pengelolaan transaksi. Pembayaran untuk memvalidasi pembayaran. Selanjutnya, catatan transaksi untuk menyimpan riwayat dan rekapitulasi. Dan yang terakhir, toko buku sebagai entry point atau main. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruth. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari file yang ada pada toko buku Java, di mana yang pertama saya akan menjelaskan file item yang memiliki fungsi mewakili setiap barang di toko, termasuk nama barang dan harga. Atribut yang digunakan adalah nama, lalu harga. Terus hubungan dengan file lain, objek item digunakan dalam kelas detail transaksi untuk mencatat barang yang dibeli dan dalam transaksi untuk membuat daftar belanja. Berikut kode programnya. Ini adalah atribut dari kelas item. Selanjutnya detail transaksi, di mana memiliki fungsi mewakili setiap item yang dibeli dalam transaksi, termasuk jumlah yang dibeli dan harga total untuk item tersebut, yang dimana memiliki dua atribut. Yang pertama itu item sebagai referensi ke objek item untuk barang tertentu, lalu jumlah untuk mengambil unit yang akan dibeli, dan hubungan dengan file lain. Objek detail transaksi disimpan dalam array list di kelas transaksi untuk mencatat daftar belanja. Selanjutnya digunakan dalam kelas catatan transaksi untuk membuat rekapitulasi barang yang terjual. Berikut kode programnya, yang dimana atributnya ada item dan jumlah. Selanjutnya transaksi, yang dimana memiliki fungsi mengelola seluruh transaksi termasuk daftar belanja, total harga, diskon, dan informasi yang lain seperti tanggal dan nomor invoice. Nah, memiliki atribut daftar belanja, tanggal, invoice, total bayar. Lalu untuk metodenya sendiri ada tambah item, yang dimana menambahkan barang ke daftar belanja. Lalu yang kedua itu ada hitung total bayar untuk menghitung harga transaksi termasuk diskon jika ada. Nah, hubungan dengan file lain menggunakan detail transaksi untuk mencatat barang yang dibeli. Lalu objek transaksi disimpan dalam catatan transaksi. Berikut kode program pada kelas transaksi atau file transaksi, yang dimana memiliki atribut. Berikut atributnya, yang dimana tanggal ini menggunakan metode simple date format untuk mengambil tanggal dan waktu otomatis. Lalu invoice digunakan untuk mengambil nomor unik untuk transaksi. Selanjutnya pembayaran. Nah, fungsinya itu untuk mengelola pembayaran, memvalidasi jumlah uang yang dibayarkan, dan menghitung kembalian. Nah, atribut yang digunakan adalah proses pembayaran, yang dimana menghitung total belanja, menerapkan diskon, memvalidasi pembayaran, juga mencetak struk belanja. Selanjutnya ada hitung pecahan kembalian, yang dimana menghitung pecahan uang untuk dikembalikan. Nah, hubungan dengan file lain itu menerima objek transaksi untuk mengambil data total belanja, daftar barang, dan informasi invoice. Digunakan untuk mencetak struk setelah pembayaran berhasil. Berikut kode program pada kelas pembayaran.
Berikut adalah tampilan struk belanja sebelum penginputan harga barang. Jikalau kita inputkan harga barang yang ingin kita belikan, maka otomatis harga akan langsung dihitung dan dikeluarkan jika ada diskon. Nah, harga akhirnya itu merupakan harga hitungan setelah diskon jikalau barang memiliki potongan diskon. Dan setelah itu kita menginputkan uang yang kita miliki, lalu proses akan dilakukan. Setelah itu struk akan dikeluarkan, yang dimana akan mengeluarkan kembalian jikalau uang kita memiliki kembalian. Setelah itu struk juga akan memproses pecahan uang jikalau uang tersebut memiliki pecahan mulai dari 100 perak, 200, 500 perak, 1000, 2000, baru 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Lalu catatan transaksi. Nah, fungsinya sendiri untuk menyimpan semua transaksi yang telah selesai dan menampilkan riwayat transaksi. Atribut yang digunakan adalah atribut riwayat transaksi, list yang menyimpan semua transaksi di dalam array list transaksi. Selanjutnya metode utamanya itu sendiri ada tambah transaksi untuk menambahkan transaksi baru ke dalam riwayat, tampilkan riwayat untuk menampilkan riwayat transaksi dan rekapitulasi barang. Nah, hubungan dengan file lain itu sendiri, yang pertama ada menyimpan objek transaksi yang berisi daftar belanja pada detail transaksi, total harga, dan informasi lainnya. Lalu menggunakan detail transaksi untuk rekapitulasi barang yang terjual. Berikut adalah kode program pada catatan transaksi. Selanjutnya kita masuk ke file terakhir, yaitu file toko buku, di mana berperan sebagai entry point atau titik awal program tempat seluruh proses aplikasi dimulai. File ini mengelola interaksi dengan pengguna termasuk navigasi menu dan proses transaksi. Nah, struktur dan metode utama. Yang pertama, metode utama, di mana program menampilkan menu utama pada pengguna, yaitu ada tambah transaksi, tampilkan riwayat transaksi, lalu keluar, serta menggunakan perulangan while untuk menjaga program tetap berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Lalu yang kedua adalah tambah transaksi, di mana memanggil metode untuk menambahkan barang ke daftar belanja. Lalu proses ini melibatkan pemilihan barang dari katalog item dan penambahan ke transaksi. Selanjutnya ada proses pembayaran. Setelah daftar belanja selesai, pengguna diminta untuk membayar. File ini memanggil metode dari kelas pembayaran untuk memvalidasi jumlah uang yang dibayarkan dan mencetak struk belanjanya. Lalu ada tampilkan riwayat transaksi. Nah, menampilkan semua transaksi yang telah selesai. Data diambil dari catatan transaksi, termasuk rekap barang yang terjual. Terakhir adalah keluar, di mana program berhenti jika pengguna memilih opsi keluar. Selanjutnya hubungan dengan file lain. Nah, file toko buku ini memiliki hubungan dengan semua file. Yang pertama itu pada file item, di mana memiliki hubungan toko buku memanfaatkan daftar barang atau katalog yang dibuat dari kelas item. Lalu barang-barang ini tampilkan kepada pengguna untuk dipilih selama transaksi. Nah, pada detail transaksi, hubungan yang dimiliki adalah ketika pengguna memilih barang dan jumlahnya, objek detail transaksi digunakan untuk mencatat barang tersebut dalam transaksi. Selanjutnya yang ketiga, pada file transaksi, toko buku membuat objek transaksi untuk setiap pelanggan baru. Lalu transaksi ini digunakan untuk mengelola daftar belanja dan total pembayaran. Lalu yang keempat ada pembayaran. Setelah daftar belanja selesai, toko buku memanfaatkan metode pembayaran proses pembayaran untuk memvalidasi uang yang dibayarkan dan mencetak struk. Dan yang terakhir ada catatan transaksi.
Transaksi ini yang selesai disimpan oleh toko buku ke dalam catatan transaksi. Saat pengguna memilih untuk melihat riwayat, data dari catatan transaksi akan ditampilkan. Selanjutnya, jalan cerita dalam toko buku. Yang pertama itu ada inisialisasi sistem, yang dimana membuat katalog barang dari item, lalu inisialisasi objek catatan transaksi untuk menyimpan semua transaksi. Selanjutnya ada navigasi menu, yang dimana menampilkan opsi kepada pengguna tambah transaksi, lihat riwayat, atau keluar. Selanjutnya ada tambah transaksi, pengguna memilih barang dari katalog, lalu barang ditambahkan ke transaksi menggunakan transaksi tambah item. Selanjutnya ada proses pembayaran. Setelah selesai memilih barang, sistem meminta untuk pembayaran. Validasi digunakan dengan pembayaran, yaitu proses pembayaran. Selanjutnya sistem transaksi, di mana jika pembayaran berhasil, transaksi disimpan ke catatan transaksi untuk menggunakan penginputan tambah transaksi. Selanjutnya ada tampilan riwayat, di mana menampilkan daftar transaksi dan rekap barang terjual dari catatan transaksi. Dan terakhir, keluar, program berhenti jika pengguna memilih keluar. Berikut adalah kode program pada toko buku. Berikut adalah katalog dari toko buku itu sendiri. Selanjutnya, berikut ini adalah tampilan daftar item dan total sebelum pembayaran, dan yang terakhir adalah kode untuk melanjutkan ke pembayaran. Ini adalah output dari struk belanja. Lalu ini riwayat transaksi hari ini, di mana struk belanja ini mencakup nama toko, alamat toko, tanggal, faktur, jenis pembayaran, di mana yang dibeli itu tercatat dalam struk tersebut. Selanjutnya ada subtotal, diskon, jikalau ada potongan, lalu total setelah diskon, lalu harga yang dibayar, lalu kembalian dan pecahan kembalian. Nah, berikut dan terakhir ada riwayat transaksi hari ini, di mana mencakup berapa transaksi dalam satu hari, apa aja yang dibeli dan berapa jumlahnya, lalu berapa total dari keseluruhan transaksi. Selanjutnya kami akan mendemokan dari program yang telah kami buat. Nah, di sini user diminta untuk memilih menu. Seperti yang saya jelaskan tadi di dalam flowchart, jika user memilih angka 1, maka dia akan menampilkan item-item yang ada di program. Nah, selanjutnya program akan menanyakan user mau memilih item nomor berapa gitu. Selanjutnya setelah user memasukkan nomor itemnya, program akan menanyakan berapa jumlah yang user mau. Oke, setelah itu program akan bertanya kepada user apakah ini menambahkan item lagi. Jika user menjawab ya, maka dia akan menampilkan katalog item akan bertanya memilih item nomor berapa dan bertanya kembali berapa jumlah yang user mau. Setelah itu jika user memilih no, maka akan diproses ke total dan memasukkan jumlah uang. Nah, selanjutnya akan keluar struk belanja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk menu selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada menu riwayat transaksi. Kita klik 2. Nah, rekapitulasi item yang terjual adalah riwayat transaksi hari ini ada 1. Kenapa? Karena tadi teman saya melakukan transaksi sebanyak 1 kali. Jikalau ada transaksi lebih dari 1 kali, maka riwayat transaksi akan menghasilkan output sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh user tadi. Ini dikarenakan transaksi yang dimasukkan merupakan ini karena transaksi yang kami masukkan sekali, maka output yang keluar adalah transaksi 1, yang dimana artinya transaksinya cuma 1 kali. Isi dari transaksi yang dimasukkan teman saya tadi kan ada buku pemrograman sebanyak 2, yang dimana harganya 100.000, lalu penghapus sebanyak 1, yang dimana harganya 2.000. Jadi total bayar 91.800. Kenapa 91.800? Itu dikarenakan jikalau harga yang dibeli melebihi 100, maka terkena potongan 10%, sehingga sistem akan memvalidasi bahwasannya harga yang lebih dari 100 akan kena diskon 10%, sehingga hasil dari total bayarnya merupakan 91.800. Nah, untuk rekapitulasi item yang terjual hari ini, kami juga menampilkan barang-barang apa aja nih yang terjual dan berapa banyaknya barang yang terjual, seperti buku pemrograman yang terjual 2 item dalam 1 hari, penghapus yang terjual 1 item dalam 1 hari. Selanjutnya yang terakhir ada total semua transaksi, di mana total semua transaksi merupakan hasil hitungan akhir dari semua transaksi dalam 1 hari tersebut. Nah, yang terakhir itu ada menu keluar, yang dimana jikalau kita ketik angka 3, maka proses selesai dan transaksi akan dimulai dari awal. Terima kasih telah menggunakan sistem toko buku ini. Terima kasih. Sekian dari hasil demo kelompok 9, kami ucapkan terima kasih. Oke, jadi sekian dari program kami yang sudah kami tampilkan, di mana lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, dadah.